Jadi gini Bang Zulfan, kalau kita bicara terkait IKN ya, saya tuh pengen lihat dari dua aspek. Yang pertama aspek Jakartanya dulu, yang kedua aspek IKN-nya. Iya. Kenapa sih kita harus memindahkan ibu kota? Dan saya tuh konsisten Bang, dari tahun 2019 ketika Pak Jokowi mencetuskan ide akan memindahkan ibu kota, saya 1000% dukung. Kenapa? Jakarta ini sebagai sebuah ibu kota, sebagai sebuah kota, bebannya sudah terlalu berat. Iya. Gitu. Beban ini harus dikurangi. Kenapa? Misalnya kita lihat dari segi kepadatan penduduk dulu Bang. Jakarta itu kepadatannya 16.000 jiwa per kilometer. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, Singapura itu salah satu kota terpadat di dunia juga loh Bang. Itu kepadatannya 8.000 jiwa per kilometer. Ya, Jadi setengah dari kita. Setengah dari kita gitu. Kita tuh double dari Singapura gitu. Sangat padat. Dan apa akibat dari kepadatan penduduk ini? Yang pertama yang paling real aja, sampah. Penumpukan sampah. Jakarta itu Bang per hari 7.500 ton produksi sampahnya. Karena kan kita asumsinya gini Bang ya. Kalau satu orang manusia Jakarta itu melakukan dua aktivitas, yaitu konsumsi dan produksi, minimal satu orang manusia Jakarta ini menghasilkan 2 jenis sampah minimal. Dan memang terbukti penumpukan sampah itu sangat sangat ekstrim di Jakarta. Bahkan sepanjang tahun 2022 itu 3 juta ton sampah yang diproduksi oleh Jakarta gitu. Nah akhirnya apa? Pengolahan sampahnya susah gitu. Penduduknya padat. Dan kita jadi banyak memikirkan hal-hal yang sangat penting di Jakarta. Kerusakan-kerusakan yang timbul akibat kepadatan yang sangat besar ini. Ada lagi Bang, efek dari kepadatan penduduk ini. Apa itu? Polusi udara yang selama ini kita kritik. Ya saya tahu lah bahwa polusi udara itu satu-satunya bukan hanya dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Tetapi kita harus akui bahwa salah satu kontribusi yang sangat signifikan ya dari kendaraan bermotor gitu. Kalau kita lihat datanya KLHK sekitar 47% kontribusi tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kepadatan ini bisa kita kurangi gitu ya. Apakah dengan memindahkan pemerintahan yang baru ke kota yang baru? Kita paling tidak Bang mengurangi beban Jakarta. Apakah seluruh masalah Jakarta selesai? Tidak, tetapi kan bebannya dikurangi. Kalau kita lanjutkan Jakarta jadi ibu kota 10, 15, 20 tahun, 25 tahun ke depan, kepadatan penduduknya akan terus bertambah gitu ya. Persoalan-persoalan yang akan ada akan terus bertambah. Kita sudah kesulitan cari lahan, yang terjadi pemerintahan tidak bisa berjalan secara efektif. Paling enggak kita bagilah beban Jakarta ini, janganlah dia menopang menjadi pusat ekonomi dan pusat pemerintahan. Kita bagi. Biarkan dia jadi pusat ekonomi, dan itu pun pusat ekonomi menurut saya harus diratakan lagi ya Bang ya. Dan kita ambil pusat pemerintahannya, kita pindah ke area yang memang di luar Jawa. Dan IKN Bang, IKN ini adalah antitesa dari Jakarta. Bukan dia kemudian dengan adanya IKN menyelesaikan masalah Jakarta, tidak. Tetapi IKN ini adalah bentuk kota masa depan, bentuk peradaban kota-kota Indonesia, atau sebuah tempat yang harusnya nanti dilakukan oleh kota-kota di Indonesia. Kenapa? Pertama, IKN itu diisi 75% ruang terbuka hijau. Kotanya kompak. Kotanya itu sangat berdekatan satu sama lain, diisi oleh ruang-ruang yang sangat berelasi antara satu dan lainnya gitu. Inilah kota masa depan gitu. Kota masa depan tuh nggak sporadis tapi kompak gitu, karena memudahkan seseorang untuk berinteraksi, memudahkan seseorang untuk melakukan mobilisasi dari suatu tempat ke tempat lainnya gitu. Jadi ini situasi yang sangat menjelaskan kota masa depan itu, nggak sporadik gitu loh Bang. Tata kotanya clear gitu kan. Dan kemudian apa lagi? Nilai baru yang diterapkan di IKN adalah semua kendaraan di sana, semua basis transportasi di sana akan berbasis listrik gitu. Yang tentunya tidak berkontribusi terhadap polusi gitu. Jadi menurut saya Bang, orang bicara dan mengkritik soal IKN. Oh, kosnya IKN ini besar gitu kan. Tetapi orang lupa bahwa kos IKN hari ini akan jauh lebih murah dibanding kita membiarkan ibu kota kita tetap di sini, tidak pindah, tetapi kerusakan-kerusakan yang akan datang, polusi, kepadatan, penumpukan sampah, dan berbagai masalah lainnya yang akan hadir, itu akan jauh lebih mahal Bang, dibanding mengeluarkan biaya untuk IKN hari ini, yang juga hadir dari berbagai macam investasi. Dan kalau kita mau bangun lagi 5 atau 10 tahun lagi, mungkin biaya pembangunannya bisa berlipat-lipat. Betul, dan kerusakan yang akan hadir Bang. Kan gini, kalau misalnya terjadi sesuatu sama Jakarta, semakin parah, semakin padat penduduknya, kita tidak memikirkan cara-cara untuk mengurangi beban itu gitu ya. Kan biaya yang akan kita keluarkan untuk menanggulangi kerusakan itu kan juga akan besar. Jadi kita akan mengeluarkan kos yang double gitu loh Bang. Ya memang kadang-kadang begini, orang kan tidak memahami ya atau coba membandingkan dengan negara-negara yang mereka memang sudah melakukan pemindahan ibu kota. Misalnya saya ambil contoh tuh Australia sudah pindah ya dari Sydney ke
Canberra misalnya. Nah, lalu Brazil dari Rio de Janeiro pindah ke Brasilia. Dan saya sudah datang ke Brasilia itu, saya di sana 3-4 hari ya. Itu saya lihat indah sekali penataannya. Satu kebanggaan bagi pemerintah pusat punya ibu kota baru ditata dengan baik. Kalau kita nih sambil contoh ya, bagaimana Menteri Pertahanan kita misalnya, kan itu sangat kementerian yang strategik ya, dan kementerian-kementerian lain itu hanya jarak 5 meter dari jalan raya, jalan masuknya kan gitu. Sementara kalau saya bandingkan Menteri Pertahanan Amerika di Brazil misalnya, itu kita dari jarak hampir 2,5 kilometer, jauh sekali kita lihat di sana ada bangunan yang bagus, mewah, Menteri Pertahanan dan Menteri kementerian lain misalnya. Dan kantor-kantor duta besar kita di sana tidak semeraut. Memang dikasih tanah oleh pemerintah Brazil untuk membangun di sana 3-5 ribu meter misalnya. Jadi tertata lah. Jadi juga Malaysia, kita bagaimana sekarang Putrajaya itu menjadi pusat pengunjung dari Indonesia, dari beberapa negara ASEAN, itu banyak itu yang datang ke situ. Bahkan orang-orang dari Eropa juga, Australia, ingin menikmati ibu kota baru Malaysia yang namanya Putrajaya. Karena memang Kuala Lumpur sudah terlalu padat. Nah jadi kalau menurut saya ya, cobalah rencana ini mungkin dibandingkan dengan negara-negara lain. Negara-negara lain, ya. Nah mungkin Samara juga ada. Kalau aku sebenarnya mau bilang seperti ini, Bang. Apakah kebijakan memindahkan ibu kota itu adalah kebijakan yang populer? Saya pikir enggak. Tetapi saya percaya bahwa pemimpin yang visioner tuh harus berani tidak populer, berani tidak populis gitu. Jadi dia tidak boleh hanya menyenangkan rakyatnya dengan kata-kata yang manis, menyenangkan rakyatnya dengan angin-angin surga gitu loh Bang bahasanya gitu. Tidak boleh seperti itu gitu. Tetapi dia harus berani mengambil kebijakan yang terkesannya menyakitkan tetapi baik untuk rakyatnya dalam jangka panjang. Dan menurut saya itu Pak Jokowi. Saya ingat sekali kok Bang, Pak Jokowi itu selalu dikritik ketika mengambil kebijakan-kebijakan yang sebenarnya bukan kebijakan non populer, sebenarnya akan jadi populer, tapi itu pun dikritik. Seperti tol, jalan tol dulu di periode pertama, bahkan hingga hari ini sering dikritik Bang. Rakyat tidak makan semen katanya, ingat nggak dulu Bang? Rakyat nggak makan besi gitu, rakyat tidak makan aspal. Tetapi akibat dari terbangunnya gitu, hampir 1 juta lebih jalan tol di Indonesia hari ini. Alur distribusi menjadi lebih lancar, area-area yang dilewati oleh tol tersebut menjadi pusat-pusat ekonomi baru gitu kan. Terus kemudian juga dulu sempat ada kritik terkait MRT gitu. Jadi dulu Pak Jokowi masuk ke Jakarta gitu ya, MRT-nya masih mangkrak gitu, nggak tereksekusi. Pak Jokowi bilang kita akan eksekusi MRT, dikritik sama banyak politisi Jakarta dan bahkan politisi nasional. Bilangnya duitnya dari mana gitu kan. Tetapi Pak Jokowi bilang kita harus eksekusi MRT. Hari ini Bang, MRT menjadi moda transportasi yang sangat menguntungkan bagi pekerja-pekerja di Jakarta gitu. Jadi memang terkadang kita harus berani melawan kritik, harus berani melawan berbagai macam omongan-omongan yang tidak enak gitu. Tapi kalau kita percaya angkanya dan kita tahu bahwa ini akan menguntungkan untuk masyarakat dalam jangka panjang, ya itu harus diambil. Dan menurut saya dalam hal ini Pak Jokowi itu pemimpin yang berani tidak populer, tapi dia tahu bahwa dalam jangka panjang ini akan menguntungkan untuk masyarakat Indonesia. Iya. Ya, ini kita kan melihat kritik-kritik ini karena memang ada pihak yang memang tidak suka kepada Pak Jokowi ya? Menurut saya sederhana Bang. Pak Jokowi itu approval ratingnya sampai hari ini 70% lebih. Gitu. Saya kira di seluruh survei sepakat bahwa masyarakat Indonesia itu puas dengan pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi, puas dengan stabilitas ekonomi yang ada gitu. Sehingga karena beliau ini adalah presiden yang sangat populer, bahkan di 1 tahun terakhir masa jabatannya, banyak orang-orang yang merasa harus mengkritik beliau, menyerang beliau supaya approval rating ini bisa turun gitu. Tetapi yang mereka tidak sadari adalah masyarakat itu kan bukan orang yang bisa terbeli dengan kata-kata. Mereka adalah orang yang merasakan gitu. Sekarang kita fair aja Bang Zulfan gitu. Pak Jokowi ini sukses kok
Kenapa approval rating beliau tuh bisa begitu tinggi? Karena itu juga terbackup, terjustifikasi oleh pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia yang beliau lakukan. Iya. Bayangkan Bang, Pak Jokowi ini dalam 9 tahun masa pemerintahannya, 70% jalan tol di Indonesia itu dibangun di era beliau. 1,7 juta kilometer jalan tol, Bang Zulfan. Kemudian juga Bang, IPM, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia gitu ya, dari tahun 2020 sampai 2023 itu konsisten naik Bang. Konsisten naik. Hampir 1% konsisten naik gitu. Jadi artinya dari segi umur panjang, hidup sehat, standar hidup layak, standar pengetahuan, naik. Konsisten naik 3 tahun terakhir. Padahal kita menghadapi COVID-19 tuh tahun 2020-2021 itu. Nah, jadi data-data ini menjustifikasi kenapa masyarakat Indonesia hingga hari ini puas dengan Pak Jokowi gitu. Jadi kita bisa bermain kata dan saling mengkritik itu, tapi realita kan clear Bang. Ya memang sebelum ada putusan MK itu kan tingkat kepuasan kesenangan ya. Kalau puas ini beda dengan senang nih. Ya. Kepuasan tadi kan kita melihat 75% ya. Tapi tingkat kesukaan itu beda lagi kan memang. Ya. Orang senang karena melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau kita bicara tingkat kesukaan ya, ini kan karena berkaitan dengan politik. Jadi memang ada survei yang mengatakan bahwa setelah Pak Jokowi mengendorse Mas Gibran ini menjadi cawapres, katanya agak turun sedikit. Ya secara politik boleh aja sih, ya. Tapi kan terakhir karena terlalu banyak lagi diserang Pak Jokowi, katanya naik lagi. Di Indonesia ini kan siapa yang terzalimi itu kan biasa masyarakat simpati lagi kan gitu. Jadi memang ya harus hati-hati nih.